Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo OSC. Pada kesempatan ini saya mau membahas berkaitan dengan Trihari Suci dan juga nanti Sabtu Suci. Trihari Suci, seringkali kalau kita lihat kalender liturgi seolah-olah itu 4 hari. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca ya satu dokumen gereja yang berjudul itu ya Perayaan Paskah dan Persiapannya, atau dalam bahasa Latin sebenarnya dokumen ini berjudul ya Litere Circulares de Festis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Ya, nanti Anda bisa baca, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Baca berkaitan dengan Trihari Suci. Itu dikatakan di sana bahwa Trihari Suci itu adalah mulai dari Kamis petang sampai hari Minggu petang. Nah, bagaimana menghitungnya? Karena itu seolah-olah 4 hari. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kalender gereja Katolik, maka perhitungan hari itu berarti mulai setelah ya matahari terbenam sampai sebelum ya matahari terbenam itu dikatakan 1 hari. Berarti mulai dari petang Kamis sampai petang hari Jumat itu hari pertama. Ya. Lalu mulai dari petang hari Jumat sampai petang hari Sabtu itu hari kedua. Dan mulai dari petang hari Sabtu sampai petang hari Minggu itu ya, itu adalah hari ketiga. Itu yang disebut dengan Trihari Suci. Maka jangan bingung lagi ya, saudara-saudariku yang terkasih, cara menghitung itu. Jadi bukan harinya yang menjadi patokan, tetapi jumlah kurun waktunya, jamnya, 24 jam 1 hari. Dari petang ke petang, itu hari pertama. Dari petang ke petang lagi, hari kedua. Dan dari petang ke petang lagi, hari ketiga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, 2 video sebelumnya berkaitan dengan Trihari Suci, saya sudah bahas. Maka pada kesempatan ini saya mau membahas berkaitan dengan Sabtu Suci. Saudara-saudariku yang terkasih, mulai dari pagi sampai sebelum jam 6 sore disebut dengan Sabtu Sunyi. Mengapa? Karena Yesus masih di dalam makam. Maka di sini gereja sedang berdoa di makam Yesus. Di sini kita memasuki keheningan dan kita berdoa dan berpantang, berpuasa. Yang kita laksanakan dalam Sabtu pagi sampai sebelum petang itu kita berdoa, ya, dan di sana tidak ada perayaan Ekaristi. Pada kesempatan itu, ya, komuni kudus hanya bisa diantarkan sebagai bekal suci bagi mereka yang sedang sakit. Tetapi di sini tidak ada perayaan Ekaristi, ya, karena kita sedang di dalam makam Yesus. Yesus sedang berada di dalam makam yang sunyi itu. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, setelah lewat pukul 6 sore, diadakan yang namanya Vigili Paskah. Jadi, malam Paskah. Bagi tradisi gereja Katolik, malam Paskah itu atau Vigili Paskah merupakan perayaan yang pertama dan utama. Perayaan yang paling besar. Maka lihat ya, bacaan-bacaan liturginya. Ada 9 bacaan, saudara-saudariku yang terkasih. 7 bacaan itu dari Perjanjian Lama dan 1 bacaan yang disebut dengan epistola dari Perjanjian Baru, secara khusus dari surat Rasul Paulus dan 1 Injil. Jadi semua ada 9 bacaan. Pada malam Paskah juga di dalam tradisi gereja akan diadakan pembaptisan katekumen yang sudah mempersiapkan diri ya 1 tahun sebelumnya, dan secara khusus pada masa Prapaskah mereka sudah disiapkan
pada malam hari, ya, malam Paskah itu mereka dibaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja ada yang bertanya, mengapa mereka dibaptis pada malam hari itu? Memang dalam kitab hukum kanonik dikatakan bahwa baptisan bisa dilaksanakan pada hari manapun, tetapi jika memungkinkan dianjurkan dilaksanakan pada malam Paskah atau pada masa Paskah. Mengapa? Karena saudara-saudariku yang terkasih, melalui baptisan yang kita terima itu, kita mengalami misteri Paskah. Jadi untuk menekankan misteri Paskah di dalam makna pembaptisan yang kita terima. Nanti Anda bisa baca, ya. Saya ulang-ulang dalam video saya sebelumnya juga bahwa Roma bab 6 ayat 1 sampai 14. Di situ sudah dikatakan bahwa melalui baptisan yang kita terima, kita dimasuki di dalam misteri Paskah Yesus Kristus sendiri. Nanti kita diikutsertakan di dalam penderitaan Yesus, ya, di dalam penyaliban Yesus Kristus, di dalam wafatnya, ya, dan kebangkitan Kristus sendiri. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita menerima baptisan itu, maka ada misi yang luar biasa di dalamnya, yakni misi Yesus Kristus sendiri. Misinya apa? Kita diikutsertakan di dalam misteri Paskah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengalami penderitaan, ya, di dunia ini, ya, selama kita berada di dunia ini, kita mengalami kesulitan, kita diragukan imannya, itu ya. Tetapi marilah kita setia. Mengapa? Karena justru orang-orang yang setia kendati mengalami penderitaan, itu murid Yesus Kristus harus setia. Seperti yang sudah diberikan contoh oleh Yesus. Dia mengalami penderitaan, tetapi dia setia melaksanakan apa yang menjadi perutusan Bapaknya. Mencintai manusia, mengampuni manusia, menebus dosa manusia, hadir bersama manusia supaya Yesus Kristus membawa mereka kepada Allah, pada kehidupan kekal. Jadi Yesus Kristus luar biasa mencintai kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, pada malam Paskah itu juga kita yang sudah menerima baptisan, kita memperbaharui janji baptisan kita. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, maka ingat, ya, masa Prapaskah itu juga, ya, sebagai masa bagi kita untuk mengenang kembali janji-janji baptis kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda menerima baptisan pada waktu Anda bayi dan sekarang Anda sudah dewasa, maka diminta kepada Anda untuk membaca kembali apa janji baptis itu dulu yang diwakilkan oleh orang tua kita. Ketika baptis bayi kan yang berjanji adalah orang tua kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, di situ ada bapak dan ibu baptis kita yang mestinya mendampingi kita setelah menerima baptisan itu supaya kita bisa mengimani, menghidupi iman Katolik. Maka mereka ini juga yang mendampingi kita sebenarnya supaya kita mengerti makna baptisan yang sudah kita terima. Jadi kita ingat kembali, kita baca, ya, kita renungkan, dan kita berjuang untuk menghidupi janji baptis itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam Paskah atau Vigili Paskah sebenarnya berbeda temanya itu, ya, dengan Minggu Paskah. Minggu Paskah itu berarti Minggu Kebangkitan Tuhan. Maka kita juga perlu ikut misa Paskah hari Minggu itu, karena itu adalah misa kebangkitan Tuhan dan memang temanya berbeda dengan malam Paskah. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan, Romo, apakah saya boleh atau tidak boleh saya mengikuti malam Paskah dan juga sekaligus Minggu Paskah? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda memungkinkan, ya, mengikuti dua-duanya, Anda luar biasa. Terimalah Yesus Kristus, dengarkanlah sabdanya. Karena sabda-sabda yang dibacakan pada malam Paskah dan juga pada Minggu Paskah berbicara mengenai misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalamnya kita diikut sertakan sejak kita menerima baptisan.
Saudara-saudariku yang terkasih, perhatikan liturgi malam Paskah atau Vigili Paskah itu. Lilin Paskah yang besar itu, ya sebagai simbol Yesus sebagai terang, ya dicelupkan di dalam air baptis, ya bahwa itu adalah Yesus sebagai terang dunia, ya. Dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau seandainya pada malam Paskah itu atau pada Minggu Paskah tidak diadakan pembaptisan, maka lilin Paskah ini disimpan. Nanti kalau di hari-hari lain selain masa Paskah diadakan pembaptisan, maka lilin Paskah ini digunakan. Ya, jadi saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi di dalam baptisan kita ditekankan makna misteri Paskah. Karena melalui baptisan itu sekali lagi kita diikut sertakan di dalam misteri Paskah Yesus Kristus sendiri, yaitu penderitaannya, ya, wafatnya dan kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita yang sudah menerima baptisan, marilah kita menghadiri malam Paskah itu dan juga Minggu Paskah sambil merenungkan apa makna baptisan kita dan apakah kita sudah melaksanakan janji baptis kita itu, bahwa kita menolak setan, menolak perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, dan juga mau mengabdi di dalam gereja yang kudus, yang satu dan apostolik, ya, dan kita percaya kepada Allah Tritunggal. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.